Halo, halo, halo. Kembali lagi dengan Ririn. Kali ini aku mau review Novotel yang ada di Karawang. Nah, ini adalah area untuk resepsionisnya ya. Jadi kalian bisa check in di area itu. Kemudian ini lobbynya sangat besar. Kemudian ada tangga yang sangat estetik. Ini bagus banget kalau kalian yang suka foto-foto bisa foto-foto di situ. Kemudian ini area depannya ya, ini tepat di pinggiran jalan. Jadi aksesnya sangat-sangat mudah seperti itu. Nah, ini kita masuk ke dalam, ini ruangannya ya. Nah, di sana resepsionisnya, kalian bisa sambil duduk-duduk di sini juga. Oke, sorry ini ngeblur ya. Nah, oke, sudah jernih lagi. Nah, ini ada area-area untuk taman bermain. Kalau misalkan kalian bawa anak juga bisa itu main di situ. Dan ini ada untuk restorannya. Restorannya sangat luas ya. Ini masuk ke dalam sana. Oke, kita coba untuk naik ke kamar. Oke, ini untuk liftnya. Liftnya ada 2. Dan semuanya berfungsi dengan baik ya. Kemudian untuk aksesnya juga di sini sudah dibuatkan menggunakan kartu akses. Jadi kalau misalkan bukan tamu hotel, kalian tidak bisa naik ke atas karena harus pakai kartu akses. Nah, kartu aksesnya seperti ini nih. Harus kalian tap di sana, baru bisa naik. Kalau nggak punya kartu akses, kalian nggak bisa naik lift. Jadi otomatis kalau untuk tamu-tamu yang nggak berkepentingan, mereka tidak bisa naik ke atas. Jadi keamanannya itu terjaga seperti itu. Nah, ini kita coba untuk jalan-jalan ya. Nah, di sini ada kolam renang. Kalian kalau yang suka berenang bisa ke sini. Atau kalian juga bisa duduk di sini ya sambil melihat pemandangan Kota Karawang. Nah, ini airnya jernih. Pemandangannya juga bagus ya. Kemudian udaranya juga sejuk. Dan di sini juga ada area untuk gym. Kalau kalian yang suka olahraga, nge-gym nih, nah bisa ke sini nih. Ini masuk saja ke sini. Nah, alat gymnya juga sangat lengkap. Nah, ini ada senior auditor. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak, semangat ya untuk olahraganya. Oke, kita kembali ke kamar. Kebetulan kamar aku ada di lantai 3. Nah, ini kita sudah sampai di lantai 3 guys. Nah, ini ya untuk lorongnya itu terang ya. Jadi bukan yang lorong remang-remang seperti itu, karena aku paling nggak suka hotel yang remang-remang. Nah, kalau Novotel ini penerangannya sangat bagus, jadi kalau kalian keluar malam kemudian penakut, nah ini pasti dijamin langsung berani ya. Karena lorongnya itu pencahayaannya bagus seperti itu. Nah, ini ada informasi atau petunjuk arahnya, kalian bisa mengikuti petunjuk arah itu. Jangan sampai salah masuk kamar orang ya. Nah, kebetulan aku di kamar 315. Cukup panjang nih perjalanannya. Dan di sini juga tersedia apar. Jadi untuk safety-nya ada ya. Nah, ini kita belok ke kiri untuk sampai ke kamar nomor 315. Tuh, kalian bisa lihat kan untuk penerangan di lorongnya itu sangat bagus. Nah, ini tombol informasi untuk cleaning service atau pegawai hotelnya. Jadi ini ada tombol kalau misalkan kita pencet yang di dalam ruangan itu untuk dibersihkan atau jangan diganggu, nanti otomatis tampilan yang tadi akan menyala seperti itu. Nah, kita masuk dulu ya. Masuknya kita pakai tapping terlebih dahulu seperti ini. Jadi sudah dipastikan dijaga keamanannya ya. Oke, kita masuk. Nah, oke, assalamualaikum. Nah, ini dia untuk kamar nomor 315.
Nah, ini kalau di Novotel berbeda dengan hotel-hotel yang sudah pernah aku review. Jadi kalau di Novotel kita nggak perlu masukin kartu akses ke tempat seperti ini. Karena dari mereka, dari pihak hotel itu sudah terpasang kartu akses di sini. Jadi otomatis untuk ketika kalian masuk ke kamar, lampu atau listriknya itu sudah nyala. Beda ya, seperti yang hotel-hotel yang pernah aku review. Kalau yang pernah aku review sebelumnya itu kan memang kita harus masukin kartu akses ini ke kotak sini ya, yang sudah ditetapkan, supaya listriknya itu nyala. Tapi kalau di Novotel itu enggak, karena semuanya sudah tersedia di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan pulang malam. Nah, kalian nggak perlu takut. Jadi sudah pasti ketika buka kamar kalian sudah terang, listrik nyala, seperti itu, lampu nyala. Dan di Novotel ini kita juga dapat kartu akses 2. Jadi walaupun yang nginep itu cuma 1 orang, tetap dapat kartu akses 2 seperti ini. Jadi kita dapat 2. Nah, biasanya ada beberapa pihak hotel yang ketika kita minta kartu akses 2 itu akan ada tambahan biaya. Tapi kalau di Novotel itu tidak ada tambahan biaya apapun. Jadi langsung dikasih 2 kartu akses. Nah, kemudian untuk yang di Novotel ini juga sudah menggunakan sistem seperti ini ya. Jadi ada tombol. Nah, kalian bisa lihat ya, sorry agak ngeblur sedikit. Nah, ini adalah tombol-tombol untuk informasi di cleaning service seperti itu, pelayanannya seperti apa. Biasanya kan menggunakan gantungan kertas ya. Biasanya di sini ada gantungan kertas, informasi misalnya tidak mau diganggu atau mungkin kamarnya perlu dibersihkan. Biasanya kan di sini menggunakan kertas. Nah, kalau di Novotel kita pakainya tombol. Nah, tombol-tombol ini fungsinya untuk yang tombol atas ini ketika kalian tidak mau diganggu. Jadi misalnya nih, kalian bangunnya mau siang, terus kalian nggak mau diganggu. Nah, kalian kasih kode di cleaning service yang di depannya itu, yang tadi sudah aku tunjukin ya. Nah, di sana itu ketika kalian pencet ini, nih ya. Jadi kalian pencet misalnya nih. Nah, pencet tuh. Kan nyala ya. Nah, ini untuk tombol ketika kalian nggak mau diganggu. Nah, otomatis kalau kalian mencet ini, maka yang di bagian luar yang tadi aku tunjukin itu nanti otomatis ada tanda warna merah seperti ini. Jadi nanti ketika ada cleaning service yang lewat, mereka paham, oh kamar nomor 315 tidak mau diganggu. Berarti tidak ada pelayanan untuk pembersihan atau makeover kamar seperti itu. Nah, ini kita matikan ya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini ketika kalian ingin kamarnya dibersihkan. Jadi kita ambil contoh nih, misalnya pagi-pagi kita harus berangkat ke lokasi klien. Nah, atau mungkin kita berangkat pergi kemana gitu ya, kulineran atau apa. Nah, pada saat kita meninggalkan kamar, kita ingin kamarnya itu dibersihkan atau mungkin di makeover. Nah, kalian tinggal pencet aja seperti ini. Ini kan ada gambarnya itu. Nah, ada gambar warna hijau. Nah, nanti otomatis yang di tampilan depan yang tadi aku udah tunjukin juga, nanti otomatis warnanya nyala warna hijau ini. Jadi ketika ada cleaning service yang datang, otomatis nanti mereka akan tahu, oh berarti kamar tersebut mau dibersihkan, seperti itu. Oke, kita matiin ya. Oke, kemudian ini untuk setting AC-nya ya. Seperti ini, kalian tinggal setting aja. Oke, kemudian ini untuk tampilan dalam kamarnya ya. Jadi kalau pas kita masuk,
itu langsung ada ke kamar mandi. Nah, ini. Di sini ada cermin besar. Kemudian ada tempat untuk naruh sepatu. Jadi kalau sepatu kalian kotor, kalian taruh di sini ya. Disimpan di sini. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan juga. Kalau aku biasanya buat naruh koper. Jadi kopernya aku taruh di sini. Terus di sini ada cermin besar. Tuh, sampai ke atas cerminnya. Jadi kalau ini kelihatannya lebih luas ya karena ada cermin-cermin seperti ini. Nah, seperti biasa kalau di belakang pintu pasti ada jalur evakuasi. Kemudian ada instruksi evakuasi. Kemudian ini buat ngintip ya. Nah, kalau di sini saya cukup senang juga nih. Karena untuk lubang buat ngintip di luar itu ini nggak terlalu tinggi. Biasanya kan sangat tinggi ya. Posisi pasti di sini, sekitar sinilah. Nah kan kalau misalkan orangnya tinggi semampai seperti aku, pasti nggak akan nyampe tuh, nggak bakalan bisa ngintip. Nah kalau di Novotel, ini yang buat ngintipnya itu saya rasa ya nggak terlalu tinggi lah. Nah aku coba untuk ngintip, nah kelihatan kan, dah. Kelihatan. Dan ini masih terjangkau. Jadi untuk orang-orang yang memiliki tinggi semampai, nah ini bisa buat ngintip, aman. Kemudian di sini juga ada kunci ganda. Jadi kalau kalian ingin keamanan ya, nah ini bisa seperti ini. Oke. Nah, jadi ketika kita pas buka, yap, tada, seperti ini. Kalau kalian pernah lihat film-film yang zombie ya, tentang zombie, film Korea lah. Nah itu kan mereka seperti ini apartemennya. Nah jadi ketika mau ngintip, kita buka pintunya nggak lebar. Jadi cukup space untuk ngintip saja. Nah ini. Kita ngintip, siapa sih yang ada di luar? Kita kenal nggak gitu. Jadi nggak langsung dibuka lebar. Kalau dibuka lebar kan kita nggak tahu ya misalkan di luar siapa, terus kita buka lebar, bahaya. Oke, kemudian kita ke kamar mandi. Nah ini kamar mandinya. Oke, kita masuk ya. Ini dia untuk kamar mandinya. Kita langsung ada cermin bulat. Wah, cerminnya estetik ya. Estetik. Terus dapat handuk 2. Meskipun yang nginep 1 orang tapi tetap dapat handuk 2. Tempat sampah. Pengering rambut. Ada pengering rambutnya. Kemudian ada tisu. Nah ini airnya juga bisa kita atur ya, mau panas, hangat, atau dingin. Kemudian ini untuk sabun cuci tangannya. Kalau Hada Labo itu sabun aku bawa dari rumah ya. Terus ini sama ya, pasti ada dental kitnya, sanitary bag, terus ini ya, ini untuk toiletnya. Ini ada kaca. Dan untuk flashnya dari sini ya. Jadi ini untuk flash. Ini untuk aliran besarnya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Buat gantungan-gantungan. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam. Ini ada sekatnya, sekat pintu. Ada sekat kaca ya, sekat kaca. Ini buat mandi di sini. Dan untuk bilasnya itu di sini ada drainasenya. Jadi dia airnya pasti mengalir ke sana.
Terus biasa airnya bisa kita atur panas, hangat, dingin. Terus disediakan juga untuk sampo, sabun seperti itu. Kalau itu aku bawa dari rumah. Oke. Ini. Nah. Oke, kita lihat bagian depannya. Nah, di sini juga ada lemari. Kemudian ada sandal. Sandalnya disediakan satu. Terus ini untuk lemarinya besar ya. Nah, ini. Kita buka, kita bisa dibuka dua pintu seperti ini. Nah, ini untuk penyimpanannya. Kemudian ada meja buat setrika, tapi kalau setrikanya nggak disediakan. Jadi kalau kalian mau setrika baju atau jilbab, kalian tinggal telepon ke resepsionis untuk pinjam setrika seperti itu. Atau mungkin kalian bisa pakai setrika yang dibawa dari rumah, setrika portable yang kecil itu. Kemudian biasa ya, brankas, ada senter, di atas juga masih ada penyimpanan lagi. Nah, ini gantungannya. Kita lihat untuk laundryannya di sini harganya berapa. Ini untuk laundry, harga laundrynya seperti ini. Biasalah ya kalau laundry di hotel pasti mahal-mahal. Jadi ya kalau kalian kaum mendang-mending seperti aku, mending bawa baju kotor ke rumah daripada di laundry. Oke. Terus kita tutup. Nah, di sini bagus ya. Ada namanya seperti ini. Oke. Terus di sini ada kulkas. Ini kulkas ya. Tuh, kulkas. Buat naruh-naruh minuman biar dingin seperti itu. Cukup besar, jadi bisa buat nyimpen makanan. Terus ini ada rak penyimpanan. Ada aturannya di sini ya. Kalian bisa tapi untuk air minumnya itu dia ada dikenakan tambahan air mineral ya, 15.000 per botol berarti ya. Terus ini kopi, teh, ini apa? Gula putih, ini creamer, gelas, sendok, biasa pemanas air. Terus ini untuk pesan makanan, jadi room service. Jadi kalau misalkan kalian males beli makan di luar, kalian bisa scan barcode-nya. Nanti akan muncul menu. Nah, nanti kalian pilih mau makan apa, baru telepon ke resepsionis untuk pemesanan makanan seperti itu. Oke, ini untuk tampilannya seperti ini. Oke. Sini ada rak penyimpanan juga. Ada colokan lagi. Ini untuk kasurnya. Terus ini untuk TV-nya. Cuman kelemahannya TV-nya itu kemarin pas aku coba ada beberapa stasiun televisi yang sinyalnya kurang bagus. Jadi suka hilang-hilang seperti itu. Kurang kuat ya untuk sinyal TV-nya. Oke. Ini untuk ya kalian bisa sambil kerja di sini, ketik-ketik laporan, buat laporan di sini. Ini ada teleponnya. Di teleponnya ini juga ada informasi yang jelas ya. Jadi kalian nggak perlu bingung. Di sini ada informasi
kalian mau telepon siapa, misalnya telepon resepsionis atau telepon room service atau restoran. Nah, ini bisa dari sini. Untuk ketentuannya. Lampu. Ada cermin lagi. Cerminnya banyak ya. Ini ada cermin lagi, cermin bulat. Ini juga cermin. Terus di sini ada tempat duduk. Tempat duduk sama meja buat santai-santai. Nah, di sana juga ada colokannya. Oke. Dan di sana juga ada cermin lagi. Cermin lagi. Nah, kita coba buka ya. Oke, ini untuk, nah ini sekat yang ke toilet ya. Jadi itu sekat toilet, seperti ini sekat toiletnya. Oh iya, nih kalian kan lihat ya. Sebentar aku coba zoom dulu. Nah ini. Nah ini namanya smoke detector. Nah kemarin sempat viral kan di TikTok, ada orang yang memvideo kamar hotelnya itu kebanjiran atau kena ini ya kayak kena air hujan gitulah. Nah penyebabnya tuh ini tuh namanya smoke detector. Sedangkan ada beberapa kemungkinan kenapa smoke detector itu dia mengeluarkan air. Yang pertama ada tekanan. Kalau misalnya kalian gantungin baju di sini, otomatis dia akan nyala nih smoke detectornya. Nah, ini pas tirainya udah dibuka. Kalian bisa langsung melihat pemandangan Kota Karawang. Jadi bisa sambil melamun, ngeliatin mobil, motor pada lewat ya. Nah, di arah sana itu tuh kawasan industri ya. Jadi kalian nggak perlu kaget kalau misalkan di jam pulang atau jam berangkat kerja itu pasti akan macet untuk di jalanan ini. Karena memang akses untuk ke kawasan industri kan, itu juga banyak sawah-sawah ya, jadi bisa lihat pemandangan sawah. Kemudian kebetulan di aku ini bisa melihat pemandangan kolam renang yang ada di bawah. Jadi kalau misalkan ada orang yang lagi renang, nah kita bisa lihat juga tuh dari atas sini seperti itu. Tapi nggak boleh ngintip ya. Sekarang aku mau nunjukin kalian cara pesan makanan langsung dari kamar. Jadi buat kalian kaum mager yang nggak mau keluar hotel untuk pesan makanan, kalian bisa dari sini ya. Nah pertama kalian scan barcode-nya seperti ini. Nah nanti akan masuk ke linknya mereka. Nah, di sini ada informasi menu-menu makanannya. Kalian bisa pilih-pilih ya. Ini ada banyak nih. Kemudian ada informasi harganya juga. Seperti itu. Misalnya ini tuna salad itu 55.000. Wow, mahal banget ya. Oke, kalau aku sih mendingan keluar aja lah ya, cari makanan di luar gitu ya daripada makan di hotel. Harganya waduh. Soto Bandung aja 75.000. Sop iga 145.000. Allahu Akbar. Kemudian soto ayam 65.000. Padahal kalau kita beli di pinggiran itu soto ayam nggak nyampe 20.000. Oke nih ya. Kita lihat-lihat tuh. Ini menu-menunya. Oh tidak, ini nggak ada apa gitu yang harganya 20.000. Nggak ada apa yang harganya 15.000. Coba ya kita cari ke bawah lagi ada nggak ya. Ya Allah, nasi goreng buntut aja 105.000. Hello. Kayaknya nggak cocok nih buat saya nih harga seperti ini nih. Waduh, tuh harganya bisa Allahu Akbar. Waduh, ini kalau dilihat-lihat
lebih ke ini ya, risol gitu ya, gorengan singkong gitu kan. Nah kalau di warung-warung gitu kan harganya nggak sampai segitu. Kita bawa uang 10.000 dapat berapa gorengan kan. Nah kalau di sini 10.000 nggak dapat apa-apa. Oke, ini kita coba untuk telepon ke nomornya pihak restoran untuk pemesanan makanan. Ini ada keterangannya ya. Tada! Makanannya sudah datang. Ternyata porsinya banyak banget. Ini pesan apa ya? Lupa aku. Itulah, pokoknya kita cari menu yang termurah. Nah ini gorengan untuk menemani malam hari pada saat buat laporan audit. Oke, ini untuk bilnya ya. Nih ya. Berapa kira-kira total dari pemesanan makanan ini? Berapa nih? 123.000. Wih, 123.000. Kalau kita makan di warteg bisa buat seminggu tuh. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Ini ya, jadi pemesanannya gampang dan untuk makanannya juga nanti akan diantar oleh pegawai hotelnya seperti itu. Nah ini pemandangan di malam hari, ternyata jalanan masih rame ya. Mungkin karena kalau di kawasan industri itu kan ada shift malam gitu ya. Nah ini mungkin orang yang baru pulang dari shift 2, kemudian baru mau berangkat shift 3 atau shift 2 seperti itu. Tuh lihat tuh, buset, macet kali. Semangat kalian para pejuang rupiah, semoga lelahmu menjadi lillah. Amin, amin. Doa kembali juga untuk aku. Nah ini pemandangannya ya, bagus, soalnya ada lampu-lampu dari kendaraan kan, jadi bagus gitulah, ramai. Abaikan selimut-selimut dan bantal-bantal yang berserakan. Cocok nih di sini buat melamun gitu, meratapi nasib, tuh kan, bisa melamun nih di sini. Soalnya kalau jam-jam segini masih sepi. Oh iya, Novotel ini kan di pinggir jalan raya ya, tuh dekat dengan Alfamart, Opti Kenangan, kemudian ada juga pom bensin, jadi kalian nggak perlu bingung. Nah ini adalah tampilan luar Novotelnya seperti itu. Ini tepat di pinggiran jalan dan seberang juga banyak pilihan makan.